Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, saya lanjutkan materi yang berjudul At-Tahawur, yang berarti bertindak tanpa perhitungan. Idza kana al-jubnu khuluqan safila, ketika pengecut suatu perangai yang rendah, yang hina, wa mathlabatan lil jabani azimah, dan cacat yang luar biasa bagi orang yang berjangkit penyakit pengecut. Fatahawur, maka tindakan tanpa perhitungan itu la yaqillu anhu mangqasah, maka tindakan tanpa perhitungan, tanpa berpikir adalah tidak kalah hina dengan sifat pengecut. Li'anna fi kilal khuluqain dararon lahiqon bil insan, karena dalam dua tingkah laku atau perangai terdapat unsur-unsur yang membahayakan secara langsung terhadap umat manusia. Al-jubnu fil a'mali da'iyatun al-ihfaq fiha, pengecut dalam sesuatu, dalam semua pekerjaan menyebabkan kegagalan. Wat-tahawur fil iqdam 'alaiha qablat tarawi sababun li'adamit taufiq aidan. Sedangkan kecerobohan melakukan pekerjaan sebelum diperhitungkan secara mendalam merupakan sebab ketidakberhasilan pula. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa manusia pasti punya cita-cita, pasti punya program, pasti punya kiat-kiat usaha, pasti memelihara harta dan memelihara martabat dan memelihara keluarga, dan juga memelihara golongan dan nasionalisme negara. Di dalam masalah tahawur itu adalah sesuatu yang merusak cita-cita, merusak program, merusak kiat-kiat usaha, merusak nilai-nilai harta, merusak martabat, merusak keluarga, merusak golongan, dan merusak nasionalisme. Ini adalah akibat daripada tindakan tanpa perhitungan. Kalau melihat konteksnya berarti at-tahawur itu pelakunya terkesan pemberani ya? Pemberani tapi ngawur. Oh, nggih. Artinya bertindak ya
malah orang itu pinggang-pinggring ya artinya tanpa pertimbangan ya. Pertimbangan. Berarti agak berbeda kok dengan sajaah, artinya Beda, kalau sajaah itu punya kiat-kiat yang ujungnya itu jelas. kalau sajaah jelas oh. Jelas, ujungnya jelas. Kalau ini enggak ada Perhitungan. Ujungnya enggak ada. Oh, ujungnya enggak ada. Tapi kalau di kebudayaan kita itu sering kali pokoknya melangkah dulu. Ada seperti itu. Misal Suara saya akan pertimbangan. Tidak punya uang, saya ingin bikin rumah misalnya. Bismillah. Cuma punya operane batu, terus Bismillah mondasi dhisik. Itu Tergolong tawur atau Di dalam konteks yang lain bahwa antara usaha dan tawakal itu harus seimbang. harus seimbang. Harus seimbang. Seimbang. Kalau tidak imbang, maka ya dalam bahasa Jawa mubat mabit. Wah. Akhirnya punya orang masukkan sikat. Embat lah, Dibat. Ngembat itu juga istilah klebu dalam tahawur ya. Tahawur. Tanpa pertimbangan. Karena itu. Jadi kalau punya cita-cita program itu harus ada tahapan dan harus ada uji coba. Uji coba melalui tingkatan yang tidak punya resiko besar. Tahawur itu berarti muncul karena dorongan emosi sesaat tiba-tiba apa? Karena melangkah kok tanpa perhitungan langsung bres gampangannya. Jadi kesemangatannya itu tidak seimbang dengan pemikiran. Hanya saya ingin. Tidak seimbang. Asal pingin. Ya. Tidak seimbang dengan kemampuan. Itu akan menjadi rusak. Soalnya biasanya kalau kita terlalu banyak berpikir itu malah kadang nggak melangkah-melangkah. Misal kita terlalu banyak menghitung ini nanti kalau begini nanti gimana nanti. Akhirnya kita nggak jadi melangkah. Orang jalan. Jalan-jalan. Kalau tidak jadi melangkah itu termasuk sifat was-was. Sifat was-was. Orang mau kerja takut resiko, takut ini. Itu was-was. Misalnya mau misalnya ke barat, Tegal Gubukan, ora wani. Asale wedi nek ketabrak. Kuwi was-was. Ke timur, ke Solo, wedi ketabrak. Ya. Was-was. Jadi hal-hal yang begitu itu harus dihempaskan, harus dikikis, harus dihilangkan. Jadi kalau punya program itu jangan sampai was-was. Was-was itu kelebihan di dalam kekhawatiran. Khawatir berlebih. Khawatir yang berlebihan. Lebihan. Padahal kekhawatiran itu bisa ditanggulangi. Kalau begini saya tanggulangannya begini, kalau begini terus. Berbagai macam penanggulangan. Orang pribumi misal dalam usaha
kontrak tanah mayoritas kurang berhasil. Tapi orang luar negeri kontrak tanah di Indonesia malah berhasil. Nah, ini apa? Letaknya di mana? Karena ya itu orang luar negeri mengontrak tanah di Indonesia punya perhitungan yang rinci. Punya perhitungan yang rinci. Kalau kita kontrak tanah di Indonesia tidak rinci, ya Nggak ada planning kejelasan. ya. Misalnya planning jelas pun tidak ada ketegasan. Misalnya dalam masalah rawan orang pribumi, misalnya ternak ayam, wah beres. Di dalam prospek seakan-akan itu bagus, menguntungkan, tapi tidak mempertimbangkan rawan. Karena dia dan lokasinya jauh, rawan ya. Ayamnya hilang. Resiko-resikonya kurang diperhitungkan. Padahal orang luar negeri kontrak di Indonesia sukses. Itu masalahnya dalam tindakan yang antara pribumi itu tidak begitu perhitungan. Kalau orang luar perhitungannya secara rinci, secara detail, sampai masalah kerawanan diperhitungkan. At-tahawur ini juga bisa dimasukkan dalam kolom sikap nekat apa mboten niku? Nekat wis ngono. Nekat membabi buta. Membabi buta. Artinya kan tanpa perhitungan wis nekat lah, bismillah mangkat. Gaya omah duwe modal watu wis. Pak kawin ana nekat. Iya wis sing real kuwi nang kene. Yang real itu misalnya tahap awal itu harus punya tahapan. Ini tahap awal itu waktunya berapa? Begitu meletakkan batu untuk membangun, tidak ada prospek ke depan, ya udah hanya batu saja. Pondasi selamanya. Pondasi selamanya. Masya Allah. Para pemirsa yang saya hormati, ini ada masalah prospek pandangan. Kita mau melangkah harus punya pandangan real. Dua, pandangan jenjang ke depan. Ketiga, pandangan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kerawanan-kerawanan. Pandangan tempat dan lokasi itu harus diperhitungkan. Misalnya di masyarakat, kenapa dia memilih toko ini, yang satu toko sana, yang satu toko sebelah sana, kok beda-beda? Itu terkait dengan masalah pandangan. Yang satu yang penting punya toko,
itu mudah gagal. Kalau yang satu ini lokasi strategis gini, ya akan mudah maju, mudah berkembang. Misalnya satu pasar, milih toko ini. Nah, itu sesuai dengan pandangan individu, pandangan dalam pengembangan. Wis kena nggone sepi, nggone longko pembeli, nggone gampangane tidak ada orang longok. Dia menempati di situ, berjualan di situ. Ya udah. Sepi. Tapi ilmu manajemen itu mungkin ya ada ilmu khusus mungkin. Karena itu tadi apa? Kalau orang-orang luar negeri kok bisa ya mungkin kelihatannya relatif sukses dibanding orang-orang Indonesia lah. Itu mungkin ada ilmu khusus mungkin, ilmu manajemen khusus atau ya termasuk mengetahui lokasi tanah kesuburannya apa, ditanami apa, itu gitu. Bahasa Jawanya titis kuwi lah. Titis. Karena kita itu sering dibekali kan yo bejo-bejonan sing apa sih. Nek awak bejo ya Pak tokone nggawa, awak juga nggawa istilah kuwi kan. Akhirnya kan juga kurang begitu tertarik dengan manajemen. Itu juga apalagi terkait dengan tambang bumi dikelola ternyata mengandung tambang perak, mengandung tambang minyak. Ya udah. Nah, itu hasilnya banyak. Hasilnya macam-macam. Sesuai dengan kecerdasan seseorang. Oh, itu mengandung ini dikontrak. Ya udah, dikeruk. Lah pribuminya nggak tahu ini kandungannya apa, nggak tahu. Orang yang sampai segitu biasanya punya alat. Di kandungannya apa alat? Membawa alat. Jadi dia seakan-akan turis tapi ternyata bawa alat. Di daerah ini mendeteksi apa? Kalau umum orang kita kalau menjadi turis luar negeri ya menghabiskan uang. Kalau sana enggak. Observasi ya. Nyari lahan. Kalau orang kita ya Pak seneng-seneng. Itu sangat beda dalam tindakan-tindakannya sangat beda. Maka perlu di dalam judul ini diutarakan yaitu judul At-Tahawur, tindakan tanpa perhitungan. Itu adalah merusak kita, merusak harta, merusak keluarga. Sebuah alarm nih nggih. Iya. Hati-hati lah. Hati-hati. Mayatarawa fil amri qoblal iqdam alaih fa in ra'a annahu mimma yakun wajaha azimatahu ilaih. Bagi setiap orang nih yang berpikir, bagi setiap orang yang berpikir sebenarnya
setiap pekerjaan dari berbagai pekerjaan itu diantaranya ada yang kemungkinan bisa mencapai keberhasilan dan ada yang tidak. Kalau jelas ada kemungkinan berhasil, dia melangkah. Kalau tidak, dia menolak. Tidak berani menerjang apa yang menjadi cita-cita kalau tidak ada gambaran peningkatan atau gambaran pengembangan. Berarti dalam setiap melangkah dia melihat prospek. Iya, dia mau prospek. Penting itu, bukan hanya sekedar menjadi idola apa perkataan atau bukan, tapi itu sangat penting, punya perspektif. Para pemirsa yang saya hormati, ada suatu kata-kata mutiara, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Binasalah orang yang tidak tahu kemampuan dirinya. Orang yang tidak tahu kemampuan dirinya akan binasa. Misalnya angkat besi, tidak tahu kemampuannya malah tambah keceklek, tambah rusak. Tidak tahu kapasitasnya. Iya. Juga masalah jual beli, tidak tahu kekuatan dia untuk pemasarannya nggak tahu. Halaka, binasa. Halakam ru'un hina akluhu raqidun. Binasalah orang ketika akalnya tidur. Yang penting kerja, akalnya tidur. Kok yang penting kerja, akalnya tidur. Kalau melangkah, kerja yang menghasilkan, yang membuahkan peningkatan, pengembangan, itulah yang baik. Jangan yang penting kerja. Harus ada klarifikasi dalam tafsir Tontowi. Satu materi itu rantai kesenambungannya itu sampai ribuan. Nah, itu dalam rantai pilihlah yang paling jitu. Yang paling jitu. Pilih yang rantai dari awal sampai akhir, A sampai Z, pilihlah yang paling jitu. Itu dalam tafsir Tontowi. Saya pernah menyatakan, misalnya materi kayu, macam-macam, apa bagian penjualan, apa bakalan pemasaran, apa bagian transportasi, apa bagian itu kita bisa ambil satu yang enak, yang gampang, yang menghasilkan. Itu hanya satu contoh.
Terus tanah ada yang loh, ada yang tidak, ada yang gersang, ada yang untuk apa itu perlu dikaji untuk pengembangan supaya berhasil. Kita kan ingin berhasil, masa kita ngawur. Ya, bertolak belakang antara tindakan dan keinginan bertolak belakang, maka yang terjadi banyak kegagalan. Saya pernah menyatakan, wong kawe cilik tekan gede kok ngrimbasi nganekan brengosen, kapan sugiye? Oh. Wonge jengkel. Kawe cilik tekan brengosen kok kerjaane ngrimbasi terus kapan sugiye? Ah wonge malah jengkel. Padahal itu kan harus dicerna, mosok mantekan brongosen kayak udang krimbas. Para pemirsa, inilah sesuatu hadiah penting untuk dicamkan ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat yang ingin bercita-cita menjadikan pengembangan, peningkatan penting, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan keterangan saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin dan wa yugafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama ba'ana wa atim sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wal mursalin ala man hadatil qulub. Allahumma iftah alaina rahmataka wa sya'na rahmataka lakirna ma nasina bersalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.